jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan tentang hidup dalam pimpinan Roh Kudus yang terambil dari Matius pasal 4 ayat 1-11. Firman Tuhan, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Saudara-saudara, seringkali pimpinan atau kehendak Roh Kudus tidak sesuai dengan apa yang dapat kita pikirkan. Mengapa harus ke padang gurun? Mengapa 40 hari? Tetapi Alkitab tidak mencatat Tuhan bertanya atau protes kepada Allah. Belajar dari kisah ini, Yesus memberikan teladan untuk kita belajar tunduk pada pimpinan Roh Kudus. Dalam kesendiriannya di padang gurun dalam kurun waktu yang cukup lama, iblis tahu betul bahwa dalam kemanusiaannya Yesus pasti merasa lemah karena lapar. Sehingga iblis menunggu waktu yang tepat untuk mencobai dia. Tetapi Yesus menang. Yesus mengajarkan kita untuk tetap membuktikan iman kita walaupun tidak ada seorang pun yang melihat. Saudara-saudara, 3 kali Yesus dicobai kemanusiaannya, tetapi ia mampu menolak dengan firman Tuhan dan tidak jatuh ke dalam pencobaan-pencobaan itu. Yesus tidak berkompromi dengan pencobaan. Iman dan ketaatannya kepada Allah membuat ia yakin bahwa Allah mampu memberikan dan mengerjakan lebih dari yang iblis tawarkan. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 8-9 berkata, "Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama." Saudara-saudara, Yesus telah memberikan teladan kepada kita untuk tetap hidup dalam tuntunan Roh Kudus, peka terhadap kehendak Allah, taat sehingga kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Tapi hal pertama yang harus kita lakukan adalah membuka hati kita, melembutkannya, sehingga Roh Kudus dapat bertahta di dalamnya dan bekerja di dalam hati kita. Hidup kita seperti sebuah rumah, dan Roh Kudus adalah tamunya. Apakah kita hanya akan membiarkan Roh Kudus untuk duduk di ruang tamu saja? Atau kita membiarkannya menguasai seluruh sudut di dalam rumah, bahkan merombaknya jika ia mau? Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, karena Roh Kudus-Mu selalu menyertai langkah kehidupan kami.
Biarlah kami senantiasa peka dan membiarkan Roh Kudus menguasai hati kami. Tuhan, tolong kami supaya kami menjadi anak-anak yang taat dan takut akan Engkau, sehingga Tuhan disenangkan melalui setiap hal yang kami kerjakan, yang kami ucapkan, bahkan yang kami pikirkan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Amin.